Daerah Pasaman Barat terdapat danau yang tersembunyi. Air terjun bertingkat 7 ini terletak di Jorong Air Ange, Nagari, Saniambaka, Kecamatan 10, Kota Singkara. Penampakan air terjun ini menyerupai air terjun Niagara di belahan benua tetangga. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kita memang sering mendengar akan keindahan negeri Minangkabau, Sumatera Barat tentunya ya. Banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang orang ketahui mungkin. Seperti ketika kita tahu soal danau, yaitu orang tahu hanya Danau Singkara, Danau Meninjau, dan danau di bawah. Seperti kita mau pergi ke air terjun, kita hanya tahu Malibo Anai. Tapi banyak sekali kepingan surga dunia yang ada di Minangkabau yang sedikit sekali orang ketahui. Ini asik juga buat dibahas sepertinya. Banyak tempat pariwisata yang tidak berpenghuni, yang masih lagi belum digali sama orang-orang Minang itu sendiri atau dinas pariwisata. Oke, ini dia kepingan surga yang masih tersembunyi di dataran Minangkabau, Sumatera Barat. Inilah kepingan surga yang masih tersembunyi di ranah Minangkabau. 1. Danau Laut Tingga. Danau Laut Tingga, tidak banyak yang tahu bahwa di daerah Pasaman Barat terdapat danau yang tersembunyi. Ketika datang ke Sumatera Barat, orang-orang disuguhkan dengan Danau Meninjau, Danau Singkara, Danau Atas, atau Danau Bawah. Namun tidak banyak yang mengenal Danau Laut Tingga. Danau ini ditemukan oleh para peneliti dan ekspeditor Jerman yang ditemani masyarakat sekitar dan tim Mapala Universitas Andalas. Awal ketertarikan mereka adalah adanya pantulan dari satelit bahwa ada danau di sisi utara Sumatera Barat. Para ekspeditor yang datang ke danau ini kabarnya menemukan bahwa tidak ada organisme apapun yang hidup di dalam danau ini. Namun belum ada penelitian lebih lanjut mengapa hal ini terjadi. 2. Air terjun 7 Tingkek Saniambaka. Air terjun bertingkat 7 ini terletak di Jorong Air Ange, Nagari, Saniambaka, Kecamatan 10, Kota Singkara. Waktu tempuh dari Bandara Internasional Minangkabau adalah sekitar 3 jam, 20 menit dari kota Solo, dan 2 jam 30 menit dari kota Bukit Tinggi. Perjalanan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 sampai Jorong Air Ange, dilanjutkan dengan sepeda motor, kemudian dilanjutkan dengan jalan kaki sekitar 15-20 menit melewati pematang sawah. Sungai-sungai kecil yang airnya sangat jernih, saluran-saluran irigasi. Di sana kita akan dapat menikmati panorama perbukitan yang hijau dan suasana sekitar air terjun yang sejuk dengan air yang jernih dan dingin untuk ke sana. Jangan lupa membawa perbekalan secukupnya. 3. Air terjun Sampuran Botung. Penampakan air terjun ini menyerupai air terjun Niagara di belahan benua tetangga. Dengan ukuran yang lebih mini, air terjun ini tampak masih begitu perawan. Dengan menempuh perjalanan dengan kendaraan roda 2, menembus hutan sawit selama 20 menit dari pusat kecamatan Sungai Aua di Pasaman Barat, kita dapat menemukan air terjun Sampuran Batuang ini seolah menanti untuk dikunjungi. 4. Air terjun Lenggo Geni. Di tengah Gunung Talamau yang terkenal dengan keanekaragaman flora dan fauna yang hidup di dalamnya, terdapat sebuah air terjun setinggi 109 meter, bak selendang bidadari yang tertinggal di bumi. Air terjun Putih Lenggo Geni juga lebih akrab disebut air terjun Siburai-Burai oleh masyarakat setempat, menambah daya pikat hutan Talamau dan masih berada di kawasan Pasaman Barat. 5. Pulau Sawu. Pulau yang tak berpenghuni. Pulau ini merupakan bagian paling utara dari Kota Padang, tepatnya di Kecamatan Koto Tangah. Walau yang tidak berpenghuni ini dengan luas 4,6 hektar, letak pulau ini dengan pasya jambak sekitar 2,2 km. Pulau ini terkadang menjadi tempat perhentian dan perlindungan bagi para nelayan. Ketika laut terasa tidak bersahabat, bertandang ke pulau ini tentu saja terasa datang ke pulau pribadi. 6. Pulau Pieh. Pulau Pieh adalah salah satu pulau yang luasnya kurang lebih 39,900 hektar. Terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Pada awalnya merupakan pulau yang dikelola secara turun-temurun oleh keluarga Basirudin yang bertempat tinggal di Desa Ulaan Tengah, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman. Pulau Pie dapat dicapai dengan menggunakan speedboat dari Pariaman atau Padang Pariaman selama kurang lebih 1 jam saja. Pulau berpasir putih ini merupakan salah satu tempat yang rutin dikunjungi penyu-penyu ketika musim bertelur tiba. Pulau Pie juga merupakan salah satu tempat perlindungan penyu di Pariaman. 7. Pulau Bungus, pulau yang terdampar di Samudra India. Pulau ini terdapat tepat berada di sebuah teluk yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Perjalanan menuju Pulau Bungus ini dapat dilakukan dengan bus antar kota ataupun kendaraan pribadi yang akan melewati pelabuhan legendaris Teluk Bayur. Tak kalah dengan keindahan Pulau Sikuai yang tersohor sana. Dengan budget minim, kita juga bisa menikmati snorkeling dengan keindahan laut yang memikat. 8. Pulau Pagang. Meski namanya tidak seharum Pulau Sikuai atau pulau lainnya, keindahan pulau yang satu ini boleh diadu lah ya. Pulau yang terletak tak jauh dari Pulau Sikuai ini dapat dicapai dengan perahu penyeberangan dari Pelabuhan Teluk Bayur. Di Kota Padang sendiri saat ini sudah banyak yang ditemukan paket tur ke pulau ini, sehingga dapat memudahkan para wisatawan. Lihat saja kejernihan lautnya. Memang surga pulaunya semua. Oke, itu dia. Ada sekitar 8 buah yang tempat pariwisata yang masih tersembunyi di Sumatera Barat, di Minangkabau. Semoga tayangan ini bisa membuat kita lebih bersemangat lagi untuk memelihara tempat-tempat pariwisata kita di Minangkabau ya, dan memanggil para backpacker dari luar, para pariwisata dari luar negeri untuk masuk ke Minangkabau, melihat pariwisata dan keindahan alam dari Minangkabau, dan selalu kita pelihara itu. Oke, tayangan ini semoga menjadi bermanfaat juga buat kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa dan tetap di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.